Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada tema yang keempat, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait. Kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan nelayan. Hal-hal yang berhubungan dengan nelayan, baik itu nelayan tradisional maupun nelayan modern. Kemarin Bu Guru sudah menampilkan sebuah gambar. Gambar tentang perjalanan ikan ditangkap oleh nelayan dan bagaimana ikan itu sampai di rumah kita dan kita makan. Di dalam gambar ini ada berbagai macam pekerjaan. Yang pertama, gambar pertama adalah nelayan, orang yang mencari ikan. Kemudian gambar kedua itu adalah pedagang atau pengepul ikannya. Nelayan setor ke pengepul ikan untuk dijual. Dan gambar ketiga ini adalah pedagang yang memberikan ikannya untuk dikirim ke kota. Siapa yang mengirim? Adalah Pak Sopir. Ada 3 pekerjaan sudah ya. Nelayan, pedagang, dan sopir. Kemudian setelah sampai di kota, ada pedagang lagi yang menjual ikannya kepada ibu-ibu. Jika ikan tersebut dijual ke salah satu restoran, maka gambar yang nomor 5 tidak diartikan sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai koki atau tukang masak dari restoran atau warung makan. Kemudian yang ke-6 ini adalah konsumen, jika memang makannya berada di warung atau di restoran. Di situ kita sudah melihat berbagai macam pekerjaan dan perekonomian para penduduk yang berbeda-beda. Kalau di pedesaan umumnya usaha yang dilakukan itu di bidang pertanian. Kalau di pantai itu nelayan. Tapi jenis pekerjaan yang di perkotaan itu beragam. Misalnya ada pegawai, guru, polisi, dokter, karyawan pabrik, karena di kota itu banyak pabrik-pabriknya, pedagang, dan pengusaha. Kemudian, tiap daerah itu memiliki keadaan alam dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu sangat mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian ada berbagai jenis kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial berdasarkan keadaan alamnya. Jadi berdasarkan keadaan alam itu ada 3 jenis kehidupan sosial dari ekonomi yang berbeda-beda. Yang pertama, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pantai. Di daerah pantai umumnya bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka umumnya tinggal di daerah sepanjang pantai. Bentuk rumah yang mereka bangun berbeda dengan bentuk rumah penduduk yang tinggal di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kemudian yang kedua adalah kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pegunungan. Kalau penduduk di daerah pegunungan sebagian besar bekerja di sektor pertanian lahan miring, misalnya perkebunan teh. Kemudian ada yang tegalan miring ya, perkebunan bukan hanya teh tapi ada sayur. Sayur ini juga lahannya miring, terasiring. Mereka tinggal terpencar di tempat-tempat yang datar dan mendekati mata air yang ada di dekat tempat bekerja mereka. Udara yang ada di sekitar tempat tinggal mereka itu dingin, menyebabkan bentuk bangunan rumahnya berbeda dengan bentuk rumah di daerah pantai atau di dataran rendah. Jadi untuk mengusir dinginnya itu biasanya penduduknya mengenakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin.
Ini bukan hanya memakai pakaian tebal Ibu ini ya, tapi memakai pakaian yang rangkap, double. Sudah memakai kaos, kemudian dalamnya di luarnya lagi ada kaosnya lagi. Yang terakhir adalah kehidupan sosial budaya di daerah dataran rendah. Penduduk di dataran rendah sebagian besar itu mata pencahariannya adalah petani atau bertani. Hasil utamanya yaitu padi dan palawija. Penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya merata dan menyebar. Sebagian besar penduduknya itu tinggal di sepanjang jalur transportasi, baik darat atau jalan raya ya, jalan raya besar atau sungai. Kehidupan penduduk di daerah dataran rendah biasanya lebih maju, sebab mereka lebih mudah menjalin hubungan dengan daerah dan orang lain sehingga lebih cepat berkembang. Bukan hanya pertanian, kalau dataran rendah biasanya juga ada industri, jadi pekerja pabrik juga ada di dalamnya. Kemudian kantor-kantor, itu para pegawai, kemudian ada kantor atau instansi pemerintah seperti PNS, ada kantor keamanan seperti pekerjaannya yaitu polisi dan tentara, kemudian ada bank, pegawai bank. Jadi di dataran rendah itu berbagai macam pekerjaan ada. Umumnya kan kota itu ada di dataran rendah. Kemudian untuk refleksi hari ini mari kita diskusikan. Di sini ada ciri-ciri kehidupan sosial. Mata pencarian sebagian besar petani, petani berarti ini bertani ya. Petani tadi ada di daerah dataran rendah. Kamu beri centang. Yang kedua, udara dingin biasanya mengenakan pakaian yang tebal. Itu tadi di daerah mana? Penduduk tinggal di sepanjang jalan transportasi. Tadi di mana? Beri tanda centang untuk kelima soal ini. Jangan lupa dipindah dulu di buku. Diberi gunakan penggaris untuk memberi batas dari tabel ini biar terlihat lebih rapi. Cukup sekian untuk hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.